Baiklah, kita mulai kuliah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas? Jelas ya, suaranya ya? Jelas. Jelas, oke. Materi kuliah kita sekarang ini materi yang terakhir ya. Maka pertama-tama sebelum saya jelaskan materi yang terakhir kita ini, yaitu yang akan kita bicarakan nanti hak kekayaan intelektual. Maka nanti saudara untuk ujian akhirnya ya, ujian akhirnya itu materinya ya meliputi seluruh aspek yang kita bahas dalam perkuliahan. Detailnya nanti bisa intinya sudah bisa baca di buku. Nah, menggunakan buku yang lama juga masih bisa ya, jadi buku yang lama bisa dipakai ya, yang buku cetak ya, karena walaupun sudah saya buat buku yang baru, tapi memang materi itu 90% atau 95% masih sama ya. Memang dengan buku-buku yang baru itu ada pembaruan-pembaruan yang sudah saya jelaskan kemarin karena berkaitan dengan munculnya Undang-Undang Hak Cipta. Di ujian akhir kita ini sama seperti UTS kita itu ya, maksudnya soalnya nanti checkpoint ya, hanya memang mungkin masing-masing mahasiswa soalnya sama beda-beda begitu ya. Oleh karena itu nggak usah saling contek, karena kalau saling contek nanti pasti malah salah ya, karena soalnya kan beda-beda ya. Nah, itu diatur oleh komputer, itu nanti setiap orang yang membuka soal pasti nanti akan dapat soal yang berbeda. Intinya belajar, karena juga open book, berarti sudah boleh buka buku apa saja, siapin kalau memang mau buka internet, buka apa, itu sebenarnya nggak dilarang ya. Untuk online sekarang ini ya, silahkan fasilitas yang ada digunakan ya. Nah, yang punya buku saya ya boleh fokus pada buku saya itu nanti, baik buku yang lama maupun yang buku yang baru. Kalau saudara yang sudah punya buku e-book yang baru, itu memang belum semuanya ada di situ. Ya. Tapi yang membeli e-book yang kedua, yang hukum perusahaan itu, sudah dapat bonus nanti hukum bisnis ya. Nah itu materinya juga sudah mencakup semua materi yang ada yang belum saya perbaiki. Hati buku yang lama itu ada hukum bisnis atau aspek hukum ekonomi, itu bonus bagi mereka yang kemarin memesan buku yang kedua. Jadi yang memesan buku yang kedua otomatis nanti dapat e-book untuk materi seluruhnya. Karena buku yang pertama, buku yang kedua itu memang baru separuh ya dari buku yang cakupan dari buku yang pertama. Maka mereka yang membeli buku yang kedua otomatis akan mendapatkan sisa materi dari perkuliahan kita ini dalam bentuk bonus. Nanti ada 2 buku berarti yang saya kirimkan untuk yang mereka yang pesan buku yang kedua dengan harga yang sama ya, Sian. Oke ya, kita jadi kalau nanti saudara belum memiliki referensi sampai sekarang, silakan aja di-download undang-undang yang diperlukan. Nanti bisa dilihat, dipersiapkan dari sekarang ya. Karena pada prinsipnya hukum kita ini, aspek hukum ekonomi, hampir semuanya sudah ada landasan undang-undangnya ya.
Hanya memang tidak selain undang-undang juga ada peraturan pemerintah. Nah, jadi kalau sudah punya buku saya yang pertama atau aspek ekonomi, nanti di situ ada daftar undang-undang yang bisa saudara download untuk dijadikan referensi dalam apa namanya ujian ya bagi mereka yang tidak punya buku ya, karena sumber belajar itu sekarang banyak ya. Saya membuat buku juga untuk membantu saja, saling membantu saudara supaya belajarnya lebih sistematik. Materi sudah terkumpul semuanya ya dalam satu referensi gitu ya. Walaupun untuk itu memang saudara perlu biaya tambahan, tapi pada prinsipnya hampir sama aja. Kalau saudara download nanti juga perlu biaya juga kan, untuk minimal downloadnya gratis kalau di undang-undang ya, dalam bentuk undang-undang gratis. Tapi kalau dalam bentuk buku pasti juga nanti ada yang berbayar. Kalau dalam paling, dan saudara nanti boleh mencetak, kalau buku saya ya boleh mencetak, tapi yang untuk kepentingan sendiri, tidak boleh dibagikan apalagi dipromosikan ya. Karena buku yang saya itu adalah buku yang hak miliknya diperbit. Nah, sekarang ini kita akan membahas khusus mengenai hak kekayaan intelektual, termasuk kenapa saya bilang buku saya tadi tidak boleh disebarluaskan semaunya sendiri oleh pembeli ya. Walaupun saudara sudah membeli ya e-book saudara itu sudah menjadi milik saudara, boleh saudara pakai sendiri, boleh saudara baca sendiri, saudara boleh gunakan dicetak untuk kepentingan sendiri, tapi tidak boleh disebarluaskan atau dikasih ke orang lain. Kenapa? Karena itu ada hak kekayaan intelektual. Nah, sekarang kita akan belajar nih, hak kekayaan intelektual. Seperti yang kita jelaskan kemarin itu mengenai Undang-Undang Perbankan dan Pasar Modal ya, hukum perbankan dan pasar modal. Nah, hukum perbankan, pasar modal dan hak kekayaan intelektual ini merupakan hukum ekonomi yang mempunyai aspek publik. Artinya apa publik? Artinya nanti ini merupakan hukum pidana. Jadi pelanggaran terhadap hukum perbankan, pasar modal dan hak kekayaan intelektual ini nanti akan berujung pada penjara, bisa berujung pada tindak pidana yang hukumannya adalah penjara selain denda. Ya. Jadi ada penjaranya, ada dendanya, ada juga yang hanya denda saja. Jadi hukumnya itu bisa menyangkut hukum perdata dan hukum pidana. Oleh karena itu saudara harus hati-hati ketika nanti saudara ada dalam ruang lingkup hukum dagang yang berkaitan atau hukum ekonomi yang berkaitan dengan perbankan, pasar modal, dan hak kekayaan intelektual ini. Karena aspeknya banyak yang berkaitan dengan aspek pidana. Itu pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam tiga aspek ini nanti selain ganti rugi juga bisa saudara kena hukuman penjara. Nanti saudara bisa lihat itu di akhir-akhir undang-undang atau akhir bab dari setiap buku itu pasti akan ada ketentuan pidana. Nah, wajah pidananya bervariasi tergantung dari kesalahan yang telah dilakukan. Oke ya, sekarang kita akan masuk ke materi. Nah, hak kekayaan intelektual atau haki ya. Nah, intelektual atau haki. Nah, kenapa disebut hak kekayaan intelektual? Karena ini merupakan hasil dari kemampuan penalaran atau daya pikir kita. Jadi hak kekayaan intelektual ini suatu hak kepemilikan terhadap sesuatu. Jadi kepemilikan terhadap sesuatu seperti saudara memiliki uang ya, sudah memiliki HP, sama itu kan pemilikan ya. Nah, intelektualitas saudara itu ya saudara seperti saudara memiliki barang-barang itu. Ya. Karena intelektualitas itu nanti bisa menghasilkan sesuatu. Nah, sesuatu yang dihasilkan oleh nalar atau pikiran kita itu disebut hak. Kalau sudah dalam bentuk benda, ya, atau barang atau jasa pelayanan, maka itu bisa disebut sebagai hak milik. Nah, kan hak milik itu dilindungi undang-undang. Jadi kalau nanti saudara mengambil hak milik itu tanpa izin,
Contohnya kemarin sudah memperbanyak harga buku yang saudara beli di mana saja, bukannya beli buku saya, buku apa saja ya. Lalu sudah perbanyak, banyak orang yang memiliki kasus begitu ya, atau sudah beli CD, film, kemudian lalu CD-nya itu sudah perbanyak, lalu sudah jual, di kopi begitu kan, terus dijual, nah, maka itu juga melanggar hak cipta. Ya, sama dengan buku, sama dengan nanti saudara bisa lihat apa saja yang dilindungi oleh hak cipta ini. Memperbanyak, mengumumkan, memperjualbelikan tanpa izin dari pemilik. Kalau izin nggak masalah, memperbanyak. Kalau izin juga nggak masalah. Ya, tanpa izin maka itu adalah merupakan perbuatan pidana, dan itu bisa dihukum dengan denda, bisa juga dihukum dengan pidana penjara. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Nah, apa saja yang sudah dilindungi di dalam undang-undang ya? Nah, di dalam undang-undang kita ini hak kekayaan intelektual, ya, berarti ada hak cipta nanti dan ada hak kekayaan industri. Jadi hak kekayaan intelektual itu dibagi menjadi dua, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Yang saya ceritakan tadi adalah mengenai buku dan CD tadi adalah hak cipta. Nah, selain itu ada juga hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri itu apa? Hak intelektual yang digunakan untuk kepentingan industri, pembuatan barang dan jasa nanti ya. Nah, itu ada hak paten. Hak paten itu nanti apa? Maksudnya paten itu mengenai teknologi ya nanti ya. Hak merek, terus merek ya. Lalu desain industri. Lalu ada DTLST. DTLST itu singkatan dari itu desain tata letak sirkuit terpadu. Desain tata letak sirkuit terpadu atau kita sering sebut sebagai chip ya, dalam bahasa sehari-hari ada chip ya. Chip yang elektronik yang menjadi apa namanya komponen dari komputer dan peralatan-peralatan canggih yang lain yang membutuhkan sistem operasi. Termasuk di dalamnya itu adalah CPU yang ada di dalam komputer, yang nanti juga mengandung prosesor, mengandung chip, termasuk memori-memori yang ada itu nanti. Nah, itu wujudnya dalam bentuk chip. Ya. Nah, jadi setiap karya yang menciptakan desain tata letak sirkuit terpadu ini itu merupakan kekayaan industri ya, kekayaan intelektual yang digunakan untuk kepentingan industri, untuk kepentingan pabrik elektronik ya. Kemudian rahasia dagang ini mengenai resep-resep ya, desain-desain apa namanya, resep-resep apa itu namanya, istilahnya makanan ya, seperti itu bisa dimasukkan dalam rahasia dagang ya. Desain itu yang nomor 3 itu seperti batik dan sebagainya. Kemudian yang 6 itu varietas tanaman ya, varietas tanaman. Maksudnya apa varietas tanaman? Berarti sekarang banyak ditemukan oleh para ahli dengan keahlian otak yang canggihnya penelitian sekarang ini, ditemukan jenis-jenis baru dari tanaman, namanya jenis-jenis padi ya. Nah, itu banyak sekali ditemukan dari hasil rekayasa pertanian ya. Itu juga nanti ada buah-buahan, seperti kalau sudah lihat di Indonesia itu ada banyak buah-buah yang kemudian muncul buah-buah yang baru yang belum pernah ada, yang sebetulnya merupakan pengembangan dari buah yang lama ya. Nah, sekarang kalau sudah lihat buah jambu biji, tapi malah nggak ada bijinya. Nah, itu adalah semacam varietas baru dulu ya, waktu pertama kali muncul itu varietas baru. Nah, begitu itu ditemukan, maka penemunya itu mendapatkan perlindungan hak varietas tanaman dalam waktu tertentu yang tidak boleh kemudian dilanggar oleh yang lain. Kalau mereka mau menanam, mau menggunakan itu harus izin ya dari yang menemukan itu. Itu satu contoh seperti itu.
ya. Nah, itu merupakan hak kekayaan industri. Jadi kelompoknya ada dua, hak cipta dan hak kekayaan industri. Nah, kita lihat definisinya sekarang apa ya. Hak cipta itu hak eksklusif pencipta ya, yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Deklaratif itu pernyataan ya. Setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sudah perhatikan ya, nah, ciptaan itu tidak bisa, hak cipta itu tidak muncul kalau masih ada di dalam otak ya. Makanya disebut deklaratif. Deklaratif itu artinya dinyatakan, ya sudah dinyatakan dalam bentuk tertentu dalam satu ciptaan. Umpamanya saya sekarang ini ngajar saudara kan, tapi kan kalau saya masih mengajarnya itu belum menggunakan buku ini kan namanya buku saya ini sudah dalam bentuk hak cipta ya. Kalau masih dalam di otak saya ya, di otak saya ini, lalu saya tidak menggunakan buku, lalu saya jelaskan secara lisan, ya secara lisan, maka apa yang di dalam otak saya itu belum menjadi hak cipta karena belum saya nyatakan. Nah, kalau saya nyatakan nanti itu sebagai hak saya sudah utarakan dalam bentuk memangnya pernyataan lisan di suatu seminar, suatu kuliah seperti sekarang ini, maka apa yang saya ucapkan ini nanti sudah menjadi hak cipta saya, ya hak cipta saya atau hak kekayaan intelektual saya. Sehingga siapapun nanti yang akan menggunakan, namanya saudara menggunakan untuk kepentingan makalah, karena saya buat rekamannya, suara saya sudah dengarkan, lalu sudah bisa pakai itu, boleh, ya. Nah, kalau pemakainya itu tidak semuanya, artinya tidak semua hal itu dipakai secara total, kemudian diperjualbelikan, boleh saja. Contohnya dipakai untuk apa? Membuat makalah. Nah, saudara bisa rekaman yang saudara miliki atau buku yang saya gunakan sekarang untuk ngajar ini, boleh saudara gunakan untuk membuat makalah, ya dengan mengambil sebagian isinya. Kalau saudara ambil semuanya 100% ya nggak boleh. Ya, mengambil sebagian untuk kepentingan intelektual, untuk kepentingan orang lain itu boleh. Yang nggak boleh itu mengambil seluruhnya dan juga memperdagangkan. Nah, kalau saudara mengambil karya cipta orang lain itu nanti supaya tidak melanggar kode etik atau hukum karya ilmiah, maka saudara harus menggunakan cara-cara ilmiah, yaitu dengan mencantumkan namanya. Mana menurut Bambang Pujapurwoko dalam buku hak kekayaan intelektual, dia menyebutkan bahwa saudara kasih tulisan seperti itu di halaman sekian. Nah, artinya itu saudara menggunakan referensi dari pendapat saya untuk menulis yang lain. Boleh seperti itu, boleh. Seperti yang saya tulis ini juga semuanya kebanyakan merupakan hasil dari undang-undang. Makanya saya sebutkan di awal bahwa buku ini ditulis berdasarkan undang-undang. Undang-undang apa? Ini. Kita sebutkan begitu kan. Oke. Tapi tentu saja buku saya yang ada itu berdasarkan banyak buku ya, itu bukannya satu buku. Yang tidak boleh itu kalau saudara mengaku bahwa satu undang-undang lalu saudara terbitkan, lalu saudara aku sebagai karya saudara, undang-undang itu nggak boleh. Tapi kalau saudara membuat buku yang berisi banyak undang-undang, kompilasi atau ringkasan, nah yang tidak sama persis dengan undang-undang yang ada itu, ya saudara boleh mengatakan itu sebagai karya saudara. Jadi nanti ada kriteria secara ilmiah apakah itu satu hak itu hak cipta saudara atau tidak, ya. Nah, itu namanya hak cipta. Ya. Hak cipta itu harus deklaratif, ya, prinsipnya deklaratif, dinyatakan, bukan yang di dalam pikiran, ya, yang sudah dinyatakan dan diwujudkan dalam bentuk nyata, ya, dideklarasikan itu dikemukakan kepada pihak lain, gitu ya, pada pihak lain. Nah, lalu
diwujudkan dalam bentuk sesuatu yang nyata. Contohnya dalam bentuk buku, dalam bentuk karya ilmiah yang lain, ya, dalam bentuk pidato, ya kan, dalam bentuk seminar dan sebagainya. Kalau itu upaya jelas. Kita juga nanti yang lain seperti lukisan, film, ya, novel dan sebagainya. Itu kan kalau imajinasi yang masih dalam otak tidak masuk cipta, tapi kalau sudah masuk dalam novel itu jadi karya cipta, dan ada hak ciptanya. Begitu juga film dan cerita yang lain. Nah, kalau hak paten apa? Hak paten itu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor. Nah, hak seperti hak cipta tapi diberikan kepada inventor, penemu. Kalau tadi cipta itu pencipta, ya namanya. Ada perbedaan, ya, creator dan inventor. Ya. Kalau paten itu namanya inventor atau penemu, ya, dalam bahasanya. Nah, dari kata invention. Invention itu menemukan sesuatu yang benar-benar baru, ya, yang belum pernah ada sebelumnya. Artinya harus ada sesuatu yang baru di dalam ciptaannya itu yang belum pernah ada sebelumnya. Itu namanya invention atau invensi dalam bahasa Indonesianya ini, ya. Orang yang namanya inventor. Nah, tapi di bidang apa? Di bidang teknologi khusus, ya. Kalau hak paten ini hak cipta dalam bidang teknologi seperti hak cipta, tapi bidangnya teknologi. Teknologi itu bukan dalam bentuk ilmu, ya, tapi dalam bentuk ilmu, ya. Kalau buku hak cipta itu masih dalam bentuk ilmunya, ya. Kalau buku tadi, ya, ahli-ahli yang bidang sains, bidang teknologi itu bisa menciptakan teknologi berdasarkan ilmu yang dia miliki. Seorang ahli fisika bisa menciptakan alat, namanya alat pengukur gempa bumi, alat pengukur apa namanya tekanan udara, alat pengukur apa saja, termasuk mesin-mesin dan sebagainya, ya. Nah, itu penemuan itu yang namanya penemuan untuk menemukan teknologi. Nah, inventor dalam bidang teknologi ini disebut haknya itu disebut hak paten. Nah, maka itu disebut hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi. Yang untuk selama waktu tertentu, nanti ini dibatasi waktunya, ya. Beda dengan hak cipta. Kalau hak cipta itu tidak dibatasi waktunya, ya. Hak cipta itu selama-lamanya, selama ciptaan itu masih ada, maka melekat dia di dalamnya, ya. Tapi kalau hak paten itu diberikan waktu tertentu nanti, ya. Nah, nanti waktunya bisa dilihat nanti di dalam undang-undang hak paten nanti berapa. Ya. Selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya, boleh nanti hasil invensinya itu dilaksanakan, maksudnya digunakan sendiri untuk kepentingan-kepentingannya, bisa juga nanti diberikan kepada pihak lain dalam persetujuan penggunaan, ya, untuk laksanakannya. Jadi boleh saja teknologi penemuan orang hak paten itu digunakan orang lain asal diberikan oleh yang penemunya, penemunya. Kemudian merek, ya, merek ini adalah tanda atau tanda-tanda, ya, tanda atau, ya, tanda itu bisa dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk gambar, ya. Jadi tanda-tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Nah, perhatikan nih unsurnya, ya. Pertama tanda tadi, ya. Tanda itu bisa macam-macam, ya. Atau bisa salah satu, bisa kombinasi. Bisa dalam bentuk huruf saja, bisa dalam bentuk warna saja, bila dalam bentuk gabungan dan warna dan huruf, ya, dan angka, ya. Kemudian digunakan untuk membedakan. Jadi sengaja kita membuat itu untuk membedakan dari yang lain. Jadi kalau saudara membuat satu yang sama, nggak boleh. Makanya meniru merek itu nggak boleh, ya. Nanti sudah bisa digugat oleh orang yang memiliki merek, ya. Karena setiap merek yang dibuat harus untuk membedakan dengan yang lain. Dengan syarat digunakan untuk kepentingan perdagangan atau jasa, ya. Kalau untuk kepentingan bukan perdagangan, ya, atau bukan untuk perindustrian, ya, bukan merek namanya. Ya.
bukan merek namanya. Ya desain biasa aja gitu. Kemudian yang berikutnya desain industri. Nah, desain industri adalah kreasi tentang bentuk, konfigurasi dan komposisi garis atau warna atau garis dan warna atau gabungan dari wadahnya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan satu produk barang komoditas industri atau kerajinan tangan. Nah, perhatikan ya, sebetulnya kalau dalam artian hak cipta juga bisa nih desain industri itu. Tapi kalau hak cipta tidak untuk kepentingan industri, tidak perlu kan industri ya, tidak untuk diperjualbelikan dalam bentuk industri. Seperti contohnya, ketika saya membuat buku, maka di dalamnya itu ada sampulnya, ya, ada tata letaknya, itu ada desainnya di situ. Tapi desain itu tidak dimasukkan dalam desain industri, ya, tapi masuk dalam hak cipta karena itu melekat pada ciptaan buku. Nah, tapi kalau saudara membuat desain, namanya desain bangku, desain kursi, desain mobil, ya kan, buat rancangan batik, ya. Tapi kalau saudara membuat gambar batik, ya, itu di kertas kemudian dibingkai lalu dipasang, itu bukan dalam bentuk desain industri, itu namanya hak cipta dalam bentuk lukisan, ya kan? Tapi kalau lukisan itu untuk kepentingan industri tadi, desain batiknya tadi itu bisa masuk dalam bentuk hak desain industri, ya. Nah, jadi itu intinya untuk menghasilkan suatu produk barang komoditas industri atau kerajinan tangan. Nah, itu intinya ya. Jangan salah tafsir nanti membedakan antara hak cipta dengan desain industri. Bedanya apa? Bedanya itu pokoknya gambar itu, karya itu digunakan untuk kepentingan menghasilkan produk, barang, komoditas industri dan kerajinan tangan. Kemudian yang berikutnya sirkuit terpadu tadi sudah saya jelaskan bentuknya seperti apa. Ini adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen yang kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Ya. Kemudian ada desain tata letak. Adalah kreasi berupa perancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif seperti serta sebagian atau semua interaksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan 3 dimensi tersebut dimasukkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Jadi begini, kalau sirkuit terpadu itu barangnya ya sudah jadi chip ya. Nah, tapi kalau desainnya itu lain, desain itu masih dalam bentuk rancangan, ya. Dalam desain itu dalam bentuk rancangan, belum dalam bentuk produknya, ya. Ya, rancangan itu bisa dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk rangkaian sudah dirangkai, tapi belum nanti dijadikan produk tertentu, ya. Nah, di rancangan ada produk yang sudah jadi. Sudah jadi namanya sirkuit terpadu, tapi kalau masih dalam rancangan namanya desain tata letaknya, ya. Nah, kemudian yang terakhir itu yang berikutnya rahasia dagang, ya, yaitu informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis mempunyai nilai ekonomi karena diperguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Dari setiap rahasia orang yang melakukan bisnis itu pada prinsipnya masih rahasia dagang. Nah, rahasia dagang ini bisa dilindungi haknya. Seperti yang saya jelaskan tadi, contohnya resep masakan itu boleh. Terus saya membuat produk makanan, roti atau apapun itu yang dijual, lalu di situ kan ada cara pembuatannya, ada resepnya, ya. Maka kalau resep ini sudah anggap suatu rahasia yang tidak boleh diketahui orang lain, maka sudah bisa daftarkan nanti. Takutnya setelah nanti laku keras resep saudara itu dibuat produk, nanti banyak orang yang menirunya atau banyak orang yang mencurinya, kira-kira gitu ya. Nah, makanya disebut rahasia dagang.
Oke, itulah berbagai macam definisi. Kalau yang varietas varietas tadi sudah saya jelaskan ya di atas. Oke, nah, masih ada waktu kurang 1 menit nih ya untuk penutup. Jadi nanti kita lanjutkan pada sesi yang kedua. Nanti kita akan bicara terutama mengenai hak cipta dan hak paten dan merek ini. Kalau ada sisanya nanti ya. Karena ini yang paling penting ya. Yang paling banyak itu di dunia hak itu adalah hak cipta, hak paten dan hak merek. Yang lain-lain ya penting tapi tidak terlalu banyak ya di Indonesia. Makanya nanti bisa dibaca sendiri. Oke, ada pertanyaan sebelum